Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, semua sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Karena sekarang kan sakit itu mahal. Sakit itu mahal dan tidak ada orang yang mau sakit, gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius 19, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama bulan November ini kita mendapat tema yang cukup menarik dari gereja untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Saya setuju dengan pernyataan Pak Irwan dalam khotbah minggu lalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hidup yang kekal, itu bukan perkara nanti. Jadi bukan perkara nanti, entah kapan, entah nanti kalau akhir zaman, entah apa itu kalau nanti saya sudah meninggal, baru saya akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang sesungguhnya hidup kekal itu adalah sekarang ini, gitu. Nah, Bapak Ibu, hidup yang kekal sekarang ini yang dimaksud di sini adalah begini. Waktu Bapak Ibu dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, saat itulah sebetulnya janji tentang hidup yang kekal itu berlaku bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Itu menjadi bagian kita kok. Hanya Bapak Ibu, kita harus memperjuangkannya. Ini yang sedang kita jalani bersama-sama saat ini. Memperjuangkan hidup yang kekal bukan berarti Tuhan melihat semua usaha, tetapi Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita dalam mengikut Dia. Kesungguhan hati yang bagaimana, gitu ya. Apakah hidup kita ini sudah berbuah? Apakah hidup kita ini sudah berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita? Ataukah hidup kita ini ya udah biasa-biasa saja? Bapak Ibu tahu pohon pisang ya? Pohon pisang ini seluruh Pak Robi langsung ketawa ya. Jadi pohon pisang ini Bapak Ibu, mulai dari akar, bonggolnya, ya kan? Batangnya sampai serabutnya kalau kering, lalu jantung pisangnya, daunnya, sampai akhirnya buahnya, semuanya bermanfaat. Dan hebatnya pohon pisang ini hanya berbuah sekali. Jadi Bapak Ibu, dia akan berhenti hidup atau dia akan mati setelah dia menghasilkan buah. Ini pohon pisang. Jadi mulai dari akar, jadi ada peneliti yang menemukan bahwa itu menjadi pupuk yang paling bagus untuk tumbuhan. Bonggolnya juga. Lalu serabutnya bisa jadi tali, gitu ya. Daun pisang ya ibu-ibu, tahulah fungsinya daun pisang, jantung pisang apalagi, ya kan?
Lalu setelah waktu yang cukup lama, akhirnya dia berbuah. Setelah berbuah, kita nikmati bersama. Jadi Bapak Ibu, yang saya lihat dari pohon pisang ini, seluruh kehidupannya itu, dia bermanfaat, dia berguna, dan dia hanya akan berhenti berbuah setelah dia mati. Dia hanya sekali berbuah, tetapi seluruh kehidupannya itu berdampak baik untuk kita, bermanfaat. Istilahnya kalau hidup kita ini Bapak Ibu, apa ya, kalau kita lahir nih, kalau begitu kita lahir, di hidup kita ini kan kadang-kadang ada yang harus diluruskan. Begitu kita lahir, ya kan, orang tua nyekolahkan, sekolah yang pintar, biar berhasil. Kalau udah berhasil biar apa? Biar sukses. Sukses itu yang gimana? Sukses itu kalau dapat pekerjaan yang baik, kalau dapat gaji yang bagus, ya kan? Kalau sudah itu apa? Kalau sudah itu saya akan jadi kaya. Kalau kaya harus bertambah kaya. Kalau sudah bertambah kaya, maka saya akan mempertahankan kekayaan itu. Itu sukses secara duniawi. Ya Bapak Ibu, sampai ada yang bilang, sampai 7 turunan gak akan habis hartanya. Saya bingung loh, cari 1 keturunan harta aja susah. Sampai 7 keturunan gak habis itu gimana carinya? Ya kan? Sampai begitu khawatirkah hidup kita? Sampai kita mengkhawatirkan bahwa sampai keturunan saya yang ke-7 ini, saya harus mengupayakan. Lalu di mana letak kita melibatkan Tuhan? Kita hanya bisa mempersiapkan A, B, C, D. Sedangkan Bapak Ibu, Tuhan itu punya A, B, C sampai Z berkat untuk kita. Amin. Kadang-kadang Bapak Ibu, di hidup kita, kita hanya terfokus pada harta. Firman Tuhan ini mengajari kita begini. Saya mau mengajak kita untuk melihat bersama yang terutama itu apa. Yang menjadi prioritas hidup kita itu apa. Ya kan? Tadi di awal saya bilang bahwa hidup kita ini adalah memperjuangkan hidup kekal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi Bapak Ibu dan saya. Tapi Bapak Ibu, kita bisa teralihkan kalau fokus hidup kita ini kepada harta. Makanya anak muda ini tekankan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang harus kuperbuat supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan bilang, ya jangan 10 hukum ini dibilang Tuhan. Oh, sudah semuanya. Sudah dilakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang ada satu yang benar. Karena Tuhan tahu bahwa ada satu yang menjadi prioritas hidup orang muda ini, yaitu hartanya. Waktu Tuhan bilang, ya udah jualah seluruh hartamu, lalu kamu kemari dan ikutlah aku. Dia pergi dengan sedih. Karena apa Bapak Ibu? Hartanya banyak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini yang menjadi prioritas bukan lagi menjadi hidup yang kekal itu yang diperjuangkan. Tapi yang diperjuangkan adalah hartanya, kekayaannya. Kalau Bapak Ibu bilang dengan saya, oh berarti kalau jadi orang Kristen gak boleh kaya. Bukan gak boleh kaya. Tetapi bukan itu tujuan utama dalam hidup kita. Yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita tadi adalah, ayo kita perjuangkan nih hidup kekal ini sehingga nantinya kita mendapat bagiannya. Ayo kita perjuangkan. Jangan hanya memperjuangkan cewek ya Luis. Jangan hanya memperjuangkan ini. Tapi perjuangkanlah hidup yang kekal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kita dapat. Tapi kita nggak perjuangkan. Kita masih fokus dengan uang, dan uang. Sehingga Bapak Ibu, kalau fokus hidup kita hanya kepada harta duniawi, dibilang oleh firman Tuhan bahwa harta itu adalah fana. Sedangkan hidup kekal itu adalah selama-lamanya. Saya bilang dengan anak-anak di kelas saya, waktu saya bawa firman Tuhan, mereka bilang gini, Bu, kalau sudah di surga nanti berapa lama?
Lama, selamanya. Selamanya itu gimana? Lama lah pokoknya gak ada habisnya. Saya bilang, selamanya itu gimana? Kata anak-anak kelas 2. Lalu saya bilang, pokoknya gini, lamanya gak ada habisnya. Saya bilang, terus katanya. Iya, terus pokoknya, selamanya. Sama Tuhan terus, ya terus. Gak ada kayak ininya Bu, gak ada, pokoknya terus kita sama Tuhan. Tapi itu tadi Bapak Ibu, ada yang harus kita perjuangkan. Kalau hidup kita fokusnya sudah pada harta, saya mau bilang bahwa kita tidak akan bisa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang hidupnya terfokus pada harta, dia akan mengkalkulasikan apapun yang dia berikan kepada saudaranya. Nggak akan lagi tulus. Hitung-hitungan, gitu ya. Jangan hanya dengan saudara. Dengan orang tua kita sendiri pun, kadang-kadang kita mau ngasih perhitungan. Jangankan dengan orang tua lah, dengan Tuhan. Semakin banyak kita naik jabatan, berarti semakin banyak berkat yang Tuhan kasih. Betul? Lalu perpuluhannya juga semakin. Terus waktu mau ngasih nih, kalau gaji kita 5 juta, perpuluhannya 500.000. Aduh, 500.000 kan bisa beli ini dan ini ya. Kalau Daryl aja bisa, jadi dia dapat uang saku 15.000. Kalau dia ini ya dapat 20.000. Saya bilang 15.000 berarti 1.500 buat Tuhan ya. Saya bilang gitu. Dia hitung, diambil 1.500. Nanti bayar parkir, belum lagi ini. Ngomel. Enggak rela, mengkalkulasi nih. Ini kan realistis ya Bapak Ibu. Mau tidak mau kita mau terbuka nih sama Tuhan pagi hari ini. Bukannya tidak mau tulus Tuhan, tapi kadang-kadang ya 500.000 kan gede banget ya. Aku bisa bayar ini dan ini. Kalau nggak dikasih sama Tuhan nih, gitu. Kalau gaji saya 10 juta, 1 juta nih buat Tuhan. Ya ampun, 1 juta bisa bayar cicilan ini dan itu, kan selesai, gitu kan. Ini realistis Bapak Ibu. Tapi sekarang kita mau belajar nih. Fokus kita bukan pada harta duniawi. Fokus kita ini harus kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu sendiri. Kita meyakini nih, kalau saya kasih sama Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan apapun yang kita kasih sama Tuhan. Sehingga kita kasihnya total buat Tuhan. Nggak ada lagi hitung-hitungan. Nggak ada lagi pertimbangan-pertimbangan. Saya suka salut nih sama salah satu anggota jemaat. Rumahnya jauh. Kadang kalau kita ada kegiatan ya, kalau ada kegiatan kan beliau ini akan menyiapkan makanan lah untuk kita semua. Atau untuk beberapa ini. Dan itu kan susah karena bawanya pakai motor. Lalu ada satu yang dia sampaikan kepada saya. Kalau enggak karena, apa ya hari itu? Kalau enggak karena dengan hati, mikir Bu, waduh katanya, jauhnya rumahnya. Ya kan, udah gitu motornya enggak metik Bapak Ibu, enggak kebayang saya jeglek gitu kan. Bawa kuah, bawa nasi, bawa semuanya. Tapi karena beban yang Tuhan taruh di hati dan memang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, apapun lah itulah dikerjain. Mau jaraknya berapapun, mau susahnya gimana pun. Saya rasa susah lah bawa panas-panas ya, kesentuh kaki kan kalau kena ini kan panas gitu ya. Tapi itu mau gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita ini saya tekankan lagi, ayo nih Bapak Ibu kita perjuangkan hidup kekal yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Dengan apa? Dengan memberikan secara total kepada Tuhan. Dengan mengasihi sesama secara total. Bukan karena kamu buat kesalahan kita ungkit lagi. Kita ungkit, kan emang dia kayak gitu dari dulu. Emang dasarnya gitu. Padahal udah diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan, selesai. Sudah ya, dalam nama Yesus selesai. Tidak akan terungkit-ungkit lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hampir seluruh bagian dari pohon pisang ini bermanfaat dan berdampak baik bagi orang-orang. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Kalau fokus hidup kita hanya mencari harta,
Bapak Ibu, nggak ada puasnya. Mau berapapun Bapak Ibu dapat, kita pasti akan merasa kurang. Tapi kalau kita bilang, Tuhanku sumber berkat, berapapun yang Tuhan kasih, kita syukuri, maka itu Tuhan akan cukupkan. Amin. Nah, ini tantangan buat kita bersama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Bukan berarti semua orang kaya gak akan masuk surga, enggak. Tapi kalau fokus hidupnya hanya memperkaya diri, maka kita akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan kita pikir kita sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, maka kita layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Belum Bapak Ibu. Kalau fokus hidup kita hanya mencari keuntungan diri sendiri. Gampang-gampang susah. Tapi kalau kita hidup sama Tuhan, yang saya tekankan tadi, ayo kita perjuangkan nih, gitu ya. Kalau orang perjuangkan kan dia mau berlelah-lelah, dia mau mengorbankan apapun yang menyenangkan buat dia. Apapun yang menguntungkan buat dia, dia akan kesampingkan. Tapi kita fokus kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita bersama dalam perenungan kita tentang hidup yang kekal. Kita tidak memandang bahwa semua upaya kita itu sepertinya satu usaha yang kerja keras. Tapi saya mau tekankan bahwa ini adalah menuntut kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan saya nantinya akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga sesuai dengan apapun yang kita perjuangkan. Amin Bapak Ibu. Mau berjuang bersama-sama? Aminnya itu loh, masih kayak aduh gitu. Amin Bapak Ibu, mau memperjuangkan hidup kekal kita? Amin. Harus amin dan meyakini bersama-sama bahwa Bapak Ibu dan saya nantinya akan bersama-sama nih mendapat bagian hidup yang kekal bersama dengan Bapa yang di surga. Usaha apapun yang kita lakukan saat sekarang ini, kalau kita kerjakan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita bersama. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.